Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Filipi 2 ayat 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapa di surga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dapat menebus dosa setiap manusia. Hanya oleh karya penebusannya di kayu salib, manusia dapat diselamatkan. Sebagai seorang raja dari segala raja, Yesus mempunyai hak atas segala yang ada, bahkan dari setiap cobaan, ejekan, aniaya, fitnah, dan tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Dia bisa saja menggunakan haknya untuk melawan semuanya itu. Dia berhak atas peninggian dirinya di atas bumi ini, walaupun dia mengambil rupa sebagai manusia. Tetapi dia tidak menggunakan semua hak-haknya itu, bahkan dia merelakan apa yang seharusnya dia dapatkan atau miliki. Dia menanggalkan segala kehormatan dan kekuasaannya. Dia menjadi manusia yang hina dan menanggung segala dosa manusia. Dia bahkan rela disiksa sampai mati di kayu salib. Yesus tahu benar bahwa tugasnya adalah menebus dosa setiap manusia melalui kayu salib. Dia harus melakukan kehendak Bapa, yaitu agar setiap umat manusia dapat diselamatkan dan masuk ke dalam anugerahnya yang besar. Ada saat di mana Yesus berkata, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripada-Ku. Tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Lukas 22 ayat 42. Yesus tahu bahwa bisa saja dia tidak menjalani penyaliban itu. Tetapi dia tidak ingin itu terjadi jika bukan kehendak Bapa. Dia menyerahkan dirinya seutuhnya di bawah kehendak Bapa. Dia takluk kepada kehendak Bapa. Daud juga adalah salah satu karakter yang memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Daud memiliki kesempatan membunuh Saul di dalam gua, dia tidak menggunakan kesempatan itu. Padahal kalaupun dia membunuh Saul, Daud bisa saja meraih tahta kerajaan lebih cepat ketika tahtanya Daud direbut oleh Absalom, anaknya. Daud pun mengalah dan kita melihat bahwa Tuhan mengembalikan tahta kerajaan Israel kepada Daud, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang membuktikan penyerahan diri Daud kepada Tuhan. Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang disebut orang yang berkenan kepadanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak diperhadapkan kepada pilihan untuk melakukan kehendak Bapa atau memilih untuk mementingkan diri sendiri. Kita cenderung untuk meraih atau mendapatkan segala sesuatu demi keinginan kita sendiri. Pilihan tetap jatuh di tangan kita, tetapi kita memilih untuk menyerahkan diri kita seutuhnya di bawah kehendak Bapa. Kita akan melihat kemenangan dan pembelaan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sebagaimana teladan yang telah diberikan oleh Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan.
Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus melimpah menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.